ini Ya. Senang Minton pertama kali digelar di Purwokerto dan antusiasnya 400 lebih para pesertanya. Gimana Mbak Yuni melihat antusiasme para calon-calon pebulu tangkis muda Indonesia di Senang Minton ini? Ya, sangat baik ya. Kami memang memilih Purwokerto karena kita tahu Purwokerto ini salah satu kota di Jawa Tengah yang aktif untuk bulu tangkis dan kita melihat mereka ini cukup antusias, baik dari muridnya, baik dari guru-gurunya yang ikut, dan saya berharap besok ketika para murid-murid ini ikut berlomba lah ya di Senang Minton, mereka juga punya satu keahlian yang cukup baik. Jadi saya gembira karena ini adalah grassroots ya, artinya dasar yang sangat baik untuk mereka mulai menyukai yang namanya cabang olahraga bulu tangkis. Kalau melihat antusiasme dan juga skill dari ini kan selain Kudus ada beberapa kota yang lain. Nah, sebenarnya muaranya seperti apa dan langkah selanjutnya atau tindak lanjut selanjutnya setelah Senang Minton, pembibitan dan lain-lain itu akan seperti apa Mbak Yuni? Ya, kita melihat bahwa sekarang ini banyak sekali kegiatan-kegiatan lain yang bisa menggerus anak-anak untuk ikut atau mereka tuh minatnya berpindah dari olahraga bulu tangkis. Oleh karena itu kita mencoba untuk membuat kegiatan ini dengan cara lomba, bukan main bulu tangkis. Jadi kita mencoba, oh kalau lomba bulu tangkis tuh kayak gini loh. Harapannya di sekolah-sekolah nanti mereka ini suka gitu ya dengan olahraga ini, dan mereka akan ada ekstrakurikuler di sekolahnya. Ya syukur-syukur kalau sekarang udah ada, mereka akan bisa berkembang lebih baik. Nextnya saya sih berharap kalau yang belum ada ekskulnya di sekolah, mereka akan ada ekskulnya. Kalau yang udah ada, mereka berkembang lebih baik, anaknya bisa masuk ke klub. Jadi roda pembinaan bulu tangkis ini bisa berjalan, dan apalagi kan memang olahraga bulu tangkis ini salah satu olahraga yang membanggakan bangsa. Jadi kita membangun pathway sebenarnya dari paling dasar, kemudian mereka bisa minat dulu ke olahraga badminton, dan nantinya akan ada bibit-bibit berbakat dari semua kota yang kita kunjungi. Itu sih harapannya. Mbak Yuni, satu lagi untuk skill dari calon-calon pebulu tangkis ini kan Kudus sudah, Solo sudah, dan Purwokerto menjadi kota ketiga. Harapannya Mbak Yuni, karena di Kudus kan sudah beberapa kali dan sudah terlihat, terus di Solo juga baru sekali. Nah, berkaca dari dua kota itu, bagaimana dengan Purwokerto, Mbak? Iya, saya sih kalau melihat ya Solo lah contohnya ya, kemarin kan baru sekali diadakan. Kalau secara skill tentu berbeda lah dari Kudus karena Kudus sudah beberapa kali. Tetapi saya melihat feedback dari Solo ini sangat baik. Mereka benar-benar merasa oke, kayaknya perlu diadain lagi nih, kayaknya sekolahnya perlu ditambah nih, kayaknya mereka perlu belajar lagi untuk lomba ini supaya mereka bisa lebih baik performanya. Purwokerto kita tentu berharap yang sama, cuman kita akan lihat besok mereka startingnya seperti apa, skillnya startingnya akan seperti apa. Tapi kalau saya melihat antusiasme dari gurunya, cara gurunya bertanya tadi di technical meeting, saya merasa mereka sudah cukup menguasai bahan-bahan yang sudah kita berikan. Jadi, Semoga. jadi optimisme calon-calon pebulu tangkis bibit-bibitnya dari Purwokerto ini sangat tinggi ya? Ya, saya melihatnya seperti itu, sangat tinggi. Semoga ya. Terima kasih Mbak Yuni. Mantap.